Tomo adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Di sekolahnya, SD Harapan, dia dikenal sebagai anak yang suka berpetualang dan tidak takut mencoba hal-hal baru. Suatu hari, saat bel pulang sekolah berbunyi, Tomo memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama dan menjelajahi sudut-sudut sekolah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Sekolah itu memiliki bangunan tua yang jarang digunakan lagi. Bangunan tersebut berada di ujung halaman sekolah, terpisah dari bangunan utama. Bangunan tua ini selalu membuat Tomo penasaran. Cerita-cerita seram dari teman-temannya tentang bangunan itu semakin membuatnya tertarik. Beberapa temannya mengatakan bahwa gedung itu dihantui oleh seorang anak perempuan yang pernah meninggal di sana bertahun-tahun lalu. Ketika teman-temannya sudah pulang, Tomo diam-diam menyelinap ke bangunan tua itu. Pintu depannya sudah berkarat dan tertutup rapat, tetapi jendela di sampingnya sedikit terbuka. Dengan hati-hati, Tomo memanjat jendela itu dan masuk ke dalam. Di dalam, suasananya jauh lebih menyeramkan daripada yang ia bayangkan. Cahaya matahari yang mulai redup hanya sedikit masuk melalui jendela yang berdebu, membuat ruangan itu tampak suram dan penuh bayangan. Udara di dalam ruangan itu dingin dan lembab, dan bau apek memenuhi hidung Tomo. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Tomo mulai menjelajahi lorong-lorong bangunan itu, membuka pintu-pintu kelas yang berderit dan mengintip ke dalam. Sebagian besar ruangan itu kosong, hanya berisi meja dan kursi yang sudah tua dan rusak. Saat Tomo membuka pintu salah satu ruangan, ia menemukan sebuah tangga yang menuju ke bawah tanah. Tangga itu terlihat gelap dan mengarah ke ruangan bawah tanah yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Dengan jantung berdebar kencang, Tomo memutuskan untuk turun. Langkahnya bergema di tangga kayu yang sudah tua, menciptakan suara yang membuat bulu kuduknya meremang. Di bawah, ia menemukan sebuah pintu besi besar yang setengah terbuka. Di balik pintu itu, ada sebuah ruangan besar yang tampaknya pernah digunakan sebagai gudang. Ruangan itu penuh dengan barang-barang tua dan berdebu. Di sudut ruangan, Tomo melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah cermin besar dengan bingkai kayu ukiran yang rumit. Cermin itu terlihat sangat kuno dan berbeda dengan barang-barang lain di ruangan itu. Tomo mendekati cermin itu dan melihat bayangannya sendiri di dalamnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Bayangannya terlihat sedikit berbeda, seperti ada sosok lain yang berdiri di belakangnya. Tomo berbalik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ketika ia melihat kembali ke cermin, bayangan itu sudah hilang. Tomo merasa merinding, tetapi rasa penasarannya belum hilang. Ia memutuskan untuk tetap menjelajahi ruangan itu. Di sudut lain, ia menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah rapuh. Tomo membuka buku itu dan melihat bahwa itu adalah buku catatan harian. Catatan pertama di buku itu bertanggal puluhan tahun yang lalu, ditulis oleh seorang anak perempuan bernama Yuki. Yuki menulis tentang kesehariannya di sekolah, tetapi semakin lama catatannya semakin aneh dan menyeramkan. Ia mulai menulis tentang suara-suara aneh yang ia dengar di bangunan tua itu dan tentang bayangan-bayangan yang mengikuti kemanapun ia pergi. Tomo merasa bulu kuduknya berdiri. Ia memutuskan untuk mengembalikan buku itu ke tempatnya semula dan meninggalkan ruangan itu. Namun, saat ia berbalik, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di cermin besar itu, ia melihat bayangan seorang anak perempuan berdiri di belakangnya. Wajah anak perempuan itu pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Tomo berlari keluar dari ruangan itu, naik tangga secepat mungkin. Namun, saat ia mencapai lantai atas, pintu yang menghubungkan tangga dengan lorong sudah tertutup rapat. Tomo mencoba membukanya, tetapi pintu itu terkunci. Ia terperangkap di dalam bangunan tua itu. Dengan panik, Tomo berlari mencari jalan keluar lain. Lorong-lorong yang tadi ia lalui tampak berbeda, seolah-olah bangunan itu berubah bentuk. Suara langkah kaki terdengar mengikutinya, semakin dekat dan semakin cepat. Tomo merasa napasnya semakin berat, tetapi ia terus berlari. Akhirnya, ia menemukan sebuah ruangan kecil dengan jendela yang terbuka sedikit. Tomo segera memanjat jendela itu dan keluar, merasakan angin dingin yang menyambutnya di luar. Ia jatuh terhuyung-huyung ke tanah, napasnya tersengal-sengal. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat bayangan anak perempuan itu di jendela, menatapnya dengan tatapan kosong. Tomo berlari sekuat tenaga menjauh dari bangunan tua itu, tidak peduli lagi dengan rasa penasaran yang tadi membawanya ke sana. Setelah kejadian itu, Tomo menceritakan pengalamannya kepada guru-gurunya dan orang tuanya.
Mereka awalnya tidak percaya, tetapi ketika mereka memeriksa bangunan tua itu, mereka menemukan buku harian Yuki yang diceritakan Tomo. Buku itu menguatkan cerita Tomo dan membuat mereka yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di bangunan itu. Pihak sekolah memutuskan untuk menutup bangunan tua itu selamanya dan melarang siapapun untuk masuk ke dalamnya. Tomo mencoba melupakan pengalamannya, tetapi bayangan anak perempuan itu selalu menghantuinya di malam hari. Bertahun-tahun kemudian, ketika Tomo sudah dewasa, ia masih mengingat dengan jelas malam itu. Setiap kali ia melewati sekolah lamanya, ia selalu merasa ada yang mengawasinya dari bangunan tua yang kini sudah tertutup rapat. Meskipun ia tidak pernah menceritakan kisah itu lagi, kenangan akan pengalaman menakutkan itu tetap hidup dalam benaknya.